Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu tentang sistem operasi jaringan. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan instalasi sistem operasi jaringan berbasis Linux, yaitu Linux Debian Server. Maka syarat-syarat yang harus kita penuhi untuk melakukan instalasi dan konfigurasi sistem operasi jaringan Linux Debian Server. Yang pertama, kita harus menyiapkan flash disk dengan kapasitas minimal 8 GB. Kalau lebih ya lebih baik. Dan kemudian setelah itu kita harus menyiapkan ini software Rufus. Software Rufus ini software yang berfungsi untuk mengekstrak file sumber nantinya, file sumber Debian Server agar bisa menjadi file boot, file system. Nah, maka setelah itu kita harus yang ketiga kita harus memiliki file sumbernya, yaitu ini file Debian Server yang sudah saya download dari internet. Ada 3 DVD, yang versi 930. Nah, baik, maka kita awali dengan membuat file sumber dulu, file sumber instalasi sistem operasi jaringan berbasis Linux, yaitu Linux Debian Server. Kita colokkan flash disknya ke laptop. Maka selanjutnya akan tampil otomatis di software Rufus. Kita lihat isi flash disknya yaitu Ubuntu. Ya, ini berisi Linux Ubuntu yang sebelumnya sudah saya pakai untuk menyimpan file sumber Ubuntu, Linux Ubuntu versi 18.04. Ya, dengan kapasitas 8 GB di drive F. Ini drive-nya flash disk. Nah, selanjutnya kita klik tombol select dan cari di mana letak file sumber instalasi sistem operasi Linux Debian Server. Ini kita lihat sudah ada 3 DVD. Kita pilih DVD 1. File-file ini saya dapatkan dengan mendownload di internet. Nanti alamatnya saya berikan. Lalu kita klik tombol open. Selanjutnya kita ubah file system FAT32 menjadi NTFS. Itu saja. Kemudian kita klik tombol start untuk membuat file sumber Linux Debian Server yang akan kita gunakan untuk proses instalasi sistem operasi Linux, sistem operasi jaringan Linux Debian Server. Kemudian akan tampil menu seperti ini, this image uses Linux. Kita klik tombol yes. Selanjutnya akan ada proses pemindahan dan sekalian ekstrak, ya, mengekstrak file Debian 930, ya, Debian Server versi 930 DVD1 ke flash disk. Nah, kemudian ini kita klik saja tombol OK, write in ISO image mode, klik tombol OK. Kemudian seluruh data akan dihapus. Maka apabila ada data penting di dalam flash disk, hendaknya dikopikan atau di backup terlebih dahulu ke dalam perangkat penyimpanan data yang lain, ke laptop atau hard disk yang lain, karena akan dihapus, ya, proses ini akan menghapus seluruh data yang ada dalam flash disk tersebut. Kemudian klik tombol OK. Maka akan dilanjutkan dengan memformat flash disk dan memindahkan atau mengekstrak, ya, file-file yang terdapat pada file Debian 930 AMD 64 DPD 1 ISO. Nah,
file Debian 930 AMD 64 ini hanya bisa kita install nanti pada prosesor yang menjalankan besar jalur data ya sebesar 64 megabyte ya, 64 bit ya. Nah, memproses data dengan jalur 64 bit. Nah, kalau dia prosesor i386 ya, di sini misalnya ada i386 itu memproses 32 bit ya, 32 bit prosesor laptop atau komputer PC tersebut ya, memproses data sebesar 32 bit apabila dia i386. Nah, ini laptop saya ya AMD 64 bit. Ya, maka ia hanya bisa diinstal di komputer atau laptop yang prosesornya memproses 64 bit ya, data dengan besar 64 bit. Ya, kita tunggu dulu proses mengekstrak atau memindahkan, mengcopy file sumber Linux Debian Server ke dalam flash disk. Jika sudah kita lihat keterangan ready pada menu proses mengcopy atau mengekstrak file utama sistem operasi jaringan Linux Debian Server dari laptop ini, laptop yang kita gunakan ini, yang saya gunakan ini ke media flash disk, yang nantinya media tersebut akan kita jadikan media instalasi sistem operasi jaringan Linux Debian Server. Nah, maka tahap selanjutnya kita akan cabut dan pindahkan flash disk yang sudah kita isi file utama tadi ke laptop atau PC tujuan. Sebelumnya yang harus diingat bahwasanya instalasi ini merupakan instalasi permanen. Apabila instalasi ini dilakukan di laptop yang lain, maka seluruh data pada laptop atau PC atau komputer tersebut akan dihapus. Ya, ini harus diingat. Maka sebelum diinstal harus dipindahkan dulu seluruh data-datanya. Selanjutnya kita akan menyiapkan laptop atau PC atau komputer yang akan kita install sistem operasi jaringan Linux Debian Server. Sekali lagi, instalasi ini bersifat permanen. Ya, seluruh data yang ada pada laptop, PC atau komputer tersebut akan dihapus. Maka saya ingatkan kembali, harap di backup atau dikopikan dulu data-data yang penting ke media penyimpanan yang lain agar ya bisa aman, tidak hilang nantinya. Nah, baik, selanjutnya kita akan lanjutkan tahap instalasi, yaitu memindahkan flash disk ke laptop ya, tujuan. Ini laptop yang akan kita install sistem operasi jaringan berbasis Linux Debian Server. Kemudian kita colokkan, kita hubungkan flash disk ke laptop tersebut. Kita akan siapkan tahap instalasinya, yaitu pertama sekali kita akan mengkonfigurasi BIOS Basic Input Output System di laptop ini agar mengarahkan instalasi melalui Basic Input Output System. Kita arahkan instalasinya, sistem operasinya nanti melalui media flash disk yang sudah kita isi dengan file utama atau file sumber sistem operasi jaringan Linux Debian Server tadi. Maka mengaktifkan BIOS Basic Input Output System caranya yaitu di laptop ini ya, laptop Lenovo, kita tekan tombol Fn dan F2. Kita tekan tombol Fn dan F2. Maka akan tampil seperti ini hasilnya. Inilah Basic Input Output System yang menyimpan identitas seluruh hardware yang terpasang pada laptop atau PC atau komputer yang kita gunakan.
Dan untuk menampilkannya caranya ya berbeda-beda setiap merek ya laptop, PC atau komputer yang kita gunakan. Kalau ini tadi sudah saya gunakan caranya yaitu dengan menekan tombol Fn dan ya F2 secara bersamaan ya. Waktu kita pertama sekali menghidupkan laptop, langsung kita tekan tombol Fn dan F2 secara bersamaan ya. Ya, F2 dengan Fn ini menampilkan BIOS pada laptop Lenovo. Maka pada laptop yang lain ini bisa jadi berbeda. Kemudian selanjutnya kita arahkan menu BIOS ke menu boot ya dengan menekan tombol tanda panah untuk mengarahkannya. Nah, kemudian kita lihat di menu boot itu ada menu legasi, yang mana ini merupakan media-media yang bisa kita jadikan media instalasi sisa operasi ya, media instalasi sisa operasi. Nah, kita inginkan tadi melalui media flash disk yang sudah kita siapkan file utama sisa operasi jaringan berbasis Linux Debian Server ya. Yang ini flash disknya ya, ini DVD RW atau DVD ROM. Kemudian ini hard disk, yang ini melalui jaringan. Nah, jadi inilah media-media yang kita bisa lakukan instalasi jaringan ya. Sebelumnya disiapkan dulu file utamanya di media tersebut. Nah, untuk merubahnya kita lihat ada change value di bawah ini F5, F6 ya. Ini sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau tidak sesuai kita tekan tombol F5, F6 untuk merubahnya, memindah-mindahkannya ya. Kalau sudah sesuai, sudah tidak perlu lagi kita ubah. Nah, kemudian selanjutnya kita pindahkan ke tombol exit, kemudian kita pilih exit saving change. Ya, ini merupakan prosesor yang kita miliki 64 bit. Kemudian kita klik ini exit saving change, exit saving change ya, simpan perubahan keluar dan simpan perubahan. Yes. Maka selanjutnya kita akan melihat ya menu utama instalasi sisa operasi jaringan berbasis Linux Debian Server. Kita pilih menu install untuk melanjutkan instalasi. Nah, berikutnya ini select language, memilih bahasa ya. Untuk mempersingkat waktu kita pilih aja English ya. Location kita pilih aja English. Keyboard ini mungkin ada sedikit kesalahan teknis. Nah, kemudian yang berikutnya keyboard kita pilih American. Ini proses selanjutnya scanning DVD-ROM. Kita tunggu prosesnya. Mendeteksi kartu jaringan. Nah, ini kita pilih ya, tidak bisa mendapatkan driver untuk kartu jaringan ya, hardware jaringan ya, nggak apa-apa, nanti aja kita install setelah selesai isi operasinya ya. Kita pilih no saja dengan menekan tombol tanda panah di keyboard, enter. Selanjutnya
Ya, proses berikutnya kita tunggu. Nah, muncul proses berikutnya yaitu yang tampil konfigurasi network ya, kartu jaringan. Ini ada dua kartu jaringan yang terpasang pada laptop yang saya gunakan untuk instalasi sistem operasi jaringan Linux Debian Server. Yang pertama ada melalui kabel ya, kartu jaringan melalui kabel. Yang kedua yaitu wireless, melalui wireless. Nah, ini untuk menentukan yang mana yang utama ya, kartu jaringan yang utama. Kita pilih saja yang kabel. Ya, berikutnya proses berikutnya kita tunggu. Yaitu konfigurasi DHCP atau IP ya, IP address. Ini IP address network manual, maka ini nanti aja kita lewatkan untuk mempersingkat waktu. Selanjutnya hostname Debian. Ya, ini nama komputer yang laptop yang kita gunakan, Debian. Ya, kita berikan namanya ya, ini standarnya Debian, ya boleh aja kita ganti dengan yang lain. Selanjutnya ya, sistem operasi jaringan memiliki dua user. Yang utama, user utama namanya root. Kita buat passwordnya ya 123 saja misalnya ya. Kemudian sekali lagi ya, kemudian new user kita buat misalnya tkj nama user ya. Kemudian password user misalnya 345 ya. Kemudian ini konfigurasi waktu, kita pilih saja Eastern. Selanjutnya proses partisi ya, harusnya proses partisi yaitu membagi hard disk. Ya, ini membagi hard disk, kita pilih aja yang paling atas. Otomatis partisinya akan dibagi sendiri oleh sistem Linux ya. Ya, kita pilih aja otomatis. Kemudian ini change. Selanjutnya yes, kita ganti jadi yes. Write the change to disk, apakah ingin melanjutkan penulisan ke perubahan ke hard disk ya, kita pilih dengan menekan tombol tanda panah yes. Maka setelah dipartisi akan dilanjutkan dengan proses memformat ya. Inilah proses yang menghapus seluruh data yang ada pada laptop yang akan kita install sistem operasi Debian. Proses berikutnya mengkonfigurasi paket manager. Kita pilih no ya, tekan tombol enter no. Selanjutnya memilih dan menginstal software apa saja yang nanti kita butuhkan di Linux Debian Server. Nah, ini kita pilih no saja ya. Dia akan meminta akses ke internet ya untuk update. Kita pilih no saja. Lalu selanjutnya ini ya, Debian Desktop Environment. Ini software-software yang ingin kita install. Debian Desktop Environment merupakan grafik ya, Debian tampilan grafik yang dimiliki oleh Debian. Nanti sistem operasinya ada beberapa lagi tampilan grafiknya, yaitu GNOME, XFCE, KDE dan yang lainnya ya. Kemudian ada web server untuk website ya, publikasi web.
membuat Linux Debian kita menjadi server web, kemudian print server, SSH server, standard system utilities ya. Ini kita pilih saja, yang ini nggak usah, nanti aja. Kemudian kita tekan tombol tab untuk berpindah ke menu continue, tombol continue, kemudian kita enter. Nah, maka akan dilanjutkan menginstal software-software tadi yang sudah kita pilih. Alhamdulillah, setelah lama kita menunggu, ternyata berhasil menginstal sistem operasi Linux Debian Server. Ini proses terakhir, yaitu menginstal grup bootloader di harddisk. Grup bootloader merupakan semacam menu ya, menu untuk menampilkan ya sistem operasi apa saja yang terinstal di laptop ini nantinya. Maka ini pilihannya, kita pilih yes, kemudian kita enter. Nah, selanjutnya yang terakhir kita pilih hard disk SDA. Kalau yang ini flash disk, kita pilih hard disk, menempatkan instalasi grup bootloadernya di hard disk, enter. Proses yang paling terakhir yaitu ini ya, finish the installation. Maka kita pilih untuk menyelesaikan seluruh proses yang kita laksanakan tadi dengan menekan tombol continue. Maka selesailah proses instalasi dan konfigurasi sistem operasi jaringan Linux Debian Server. Ini yang kita masuk grup bootloader tadi, bootloader, kemudian kita enter. Nah, inilah tampilan pertama sekali yang kita lihat pada versi grafik GUI, Graphic User Interface, sistem operasi Linux Debian Server. Kita akan disuguhkan menu login user. Kita klik, kemudian kita masukkan password tadi 345, password user umumnya, kemudian kita pilih sign in, tombol sign in. Nah, maka kita bisa melihat tampilan utama Linux Debian Server seperti ini. Tampilan Linux Debian Servernya sudah selesai kita install, maka kita bisa mengoperasikannya dengan menekan tombol activities. Nah, di sini maka ini akan terlihat menu-menunya. Menu Debian Server. Ya, saya rasa kita coba sampai situ dulu. Insyaallah kita lanjutkan lain waktu dengan materi yang berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami, bisa dipraktekkan, bisa mudah ya, untuk melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang sistem operasi jaringan, dan nanti akan dilanjutkan ke layanan-layanan komunikasi data berbasis server yang membutuhkan sistem operasi jaringan ini. Saya rasa itu aja, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.